Astagfirullahaladzim. Mbak Menik, hati-hati. Masya Allah. Ini yang temperamen sebenarnya istrinya apa suaminya sih? Sebenarnya mereka kenapa? Aduh, mana lagi? Jujur deh, gue makin ngerasa kalau ada yang aneh sama Bang. Aneh banget sih, tapi suaminya juga aneh. Dua-duanya aneh, tau gak sih? Temperamen lagi dua-duanya. Sumpah malu banget. Drama itu apa sih? Nggak tahu. Ya drama lah, ya introspeksi diri lah, apa itu. Perasaan dia selama ini ngomong biasa-biasa aja kan? Dengan kasar banget. Iya, suaminya. Aduh, ada ya laki-laki kayak gitu. Udah lah, ini juga udah malam kan. Kita balik aja ya. Kita tunggu kabar. Tapi gue khawatir, tau gak sih? Tangannya udah memar, terus barusan gue ngebut-ngebutan. Ya semoga aja Mama Menik kenapa-napa ya. Iya sih. Udah lo, cabut yuk. Ya udah lah, gak enak marah-marah. Gue gak habis pikir loh Fatia. Kenapa? Maksudnya si suaminya tadi tuh lihat nggak sih marah-marahnya? Iya, terus? Ketika kita bilang nggak kasihan sama istrinya, terus dia malah balikin, Mas nggak kasihan sama saya, Mas pengen saya mati. Oh iya, benar. Iya kan? Kok sempat pakai kalimat mati-matian segala? Maksudnya apa sih drama terus pakai ngomong mati-mati segala gitu? Jelas-jelas ya kan, istrinya yang dia nggak tahu ya siksa apa enggak, yang jelas istrinya udah memar-memar gitu gara-gara dia juga kan. Ditarik juga kasar banget kan tadi Iya, yang narik. dibawa ngebut juga kan. Sih, yang jalan naik motor juga kayak gitu, Masya Allah. Tapi tiap dipegang sama istrinya nggak mau. Ini sebenarnya yang aneh siapa ya? Dia apa istrinya ya? Mama ini juga nggak jelas sih ngasih informasi tentang hubungan mereka, masalah hubungan mereka. Jadi kita bingung juga. Si Cindy juga kan tadi Iya benar. ke psikiater lah, Drama juga queen lah, lah. apa itu maksudnya? Ya udahlah, udah malam juga lah. Balik ya Mas Bas ya? Oke, siap. Kantor lah. Fatia itu HP lo ya? Oh iya bentar. Mbak Menik. Ini Mbak Menik nih. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Halo, Mbak Fatia. Iya, Mbak Menik ada apa? Mbak Fatia bisa ke rumah saya nggak ya? Ada apa, Mbak? Masalah saya sama suami saya ini. Ya, Mbak tenang dulu. Masalah saya tolong. Minta tolong sama Mbak Fatia. Mbak Fatia ke rumah saya ya sekarang ya, Mbak. Mbak tenang dulu deh, Mbak tenang dulu ya. Kenapa sih? Ada masalah apa lagi? Iya, Mas. Mas tolong ke rumah saya dulu, Mas. Please, saya mohon. Ya kita ke sana, tapi Mbak tenangin diri dulu, Mbak. Ya Allah. Sekarang ya, Mbak. Ya, Mbak. Sekarang ya, Mbak ya. Ya, kita ke sana sekarang ya, Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Siap ya, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Ini gawat nih. Ada apa ya? Gimana? Yaudah kita langsung ke sana aja ya. Gimana? Yaudah. Yaudah Mas Bas. Khawatir banget, sumpah. Yuk. Sini aja. Assalamualaikum. 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 Mbak. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Menik. Mbak Menik. Ini kayak lagi ribut. Ini kenapa sih? Mbak Menik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jarang pulang. Mbak Menik. Astagfirullah, Mbak Menik. Mbak Menik. Ngapain Mbak Menik? Aduh, Mbak Menik. Bu, kenapa Bu? Mbak Menik.
Bu, kenapa Bu? Ini masalah keluarga kami ya. Saya minta tolong. Kasihan sama mama. Ya minta tolong apa Bu? Ini rahasia keluarga kami. Lupa kami. Ada apa? Mbak Mini. Astagfirullahaladzim. Mbak Siapa sih? Jangan nyakitin diri kamu sendiri, nak. Ya Allah. Iya sayang, istighfar. Ini ada apa sebenarnya? Ibu, nggak boleh begitu. Ya Allah. Ibu nggak boleh begitu. Harus istighfar. Ini ada apa sih sebenarnya? Coba istighfar, dengerin ibu, coba. Ayo istighfar, ya Allah. Maaf, maaf. Mbak Meni kenapa sih Mbak Meni? Saya kesel sama suami saya, Mas. Dia mau pergi dari rumah. Saya cegah dia mau pergi dari rumah, tapi dia ngalangin saya. Saya kesel sama dia, Mas. Mas Pur. Kamu sadar, Nik? Kok istighfar? Kamu sadar, Nik? Sadar kenapa sih, Mas? Istighfar ya. Aku istighfar kenapa? Kamu yang harus istighfar, Mas. Kamu ngapain ini bawa tas kayak gini? Kamu kemana? Kamu mau kemana ini, Mas? Copot, Mas, tasnya, Mas. Aku mohon. Maaf, Nik. Mungkin aku belum bisa lagi sayang. Kenapa, Mas? Gimana kamu menyayangin aku kalau kamu aja nggak sayang sama diri kamu sendiri? Aku sayang sama diri aku sendiri, Mas. Aku juga sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu kayak gini sama aku? Kamu mau mana ini? Copot gak, Mas, tas kamu? Kamu sayang kalau kamu mukul-mukul diri kamu. Kok bisa kamu gak dengerin omongan aku sih, Mas? Kamu copot gak tas kamu? Kamu mau kemana ini? Kamu mau kemana? Ih, copot gak, Mas? Mas, pelan-pelan Mas. Copot gak? Sayang, istighfar kamu sayang ya. Istighfar, nak. Maaf, nak Pur, maaf, nak Pur. Mas Pur, kalau memang misalnya ada masalah keluarga, mending diomongin baik-baik aja Mas Pur. Jangan kayak begini Mas Pur, nggak enak. Ini udah nggak ada masalah apa-apa, Mas. Emang kamu kenapa, nak? Nggak ada apa-apa, Bu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu bawa tas? Maafin Purnomo, Bu. Ya Allah. Purnomo kembaliin Menik ke Ibu. Menik udah kelewatan, Bu. Maafin ibu, mau kemana, Bu? Bu, sabar Bu. Mas Pur. Mas, kalau memang ada masalah keluarga, mending diomongin baik-baik, Mas. Bukan gini caranya, Mas. Mas ini nggak nyelesain masalah kalau caranya begini, Mas. Ini nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada apa-apa gimana maksudnya, Mas? Orang Mas mau pergi kok. Mas bisa kan baik-baik caranya nggak kayak Ya, gini? ini kan istri, Mas. Sekarang aku yang ceritain atau kamu? Ceritain apa, Mas, ke mereka? Emang aku salah apa sama kamu, Mas? Kenapa sih, Mas? Sebenarnya saya udah nalak Menik 4 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu saya lakuin? Biar Menik sadar. Biar Menik introspeksi diri. Karena selama ini dia yang kasar. Tapi bukannya Masnya yang selalu
kasar sama istri Mas? Buktinya tangannya sampai lebam-lebam begitu. Saya jelasin ke semuanya. Menik itu udah kasar sama saya. Menik suka banting-banting barang. Kalau marah suka pukul-pukul diri sendiri. Menik, maafin aku ya. Kamu kemana sih Mas? Kamu di sini aja. Mbak Menik ini gimana sih Mbak Menik ini sebenarnya? yang bener gimana sih? Bu, Mbak ini gimana sih sebenarnya? Mas jangan bohong deh Mas. Orang Mbak Menik ngomong sama kita kalau Mas kasar kok. Mas, asal Mas tahu ya, saya yang sering dipukulin. Nih buktinya. Astagfirullahaladzim. Ini beneran Mbak Menik? Astagfirullah, Bang. Mbak Menik jelas. Astagfirullahaladzim. Mas maafin aku, Mas. Gak bisa, Menik. Kamu udah kelewatan. Mbak Menik. Mas maafin aku, Mas. Kamu jangan pergi, Mas. Kamu di sini aja, Mas. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Mudah-mudahan saudaraku semua para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mencari pasangan hidup menurut arahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cari yang agamanya paling bagus. Apabila seorang paham baik suami atau istri, dia akan menjalankan rumah tangga ini dengan ma'ruf atau dengan cara yang baik. Dan bahkan kalau na'udzubillah harus bercerai, juga bercerai dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik pula, dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bukan lantaran seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya kurang cantik atau sekarang sudah menua. Ini adalah alasan yang tidak dibenarkan. Tapi memang benar kalau seorang suami mentalak atau menceraikan istrinya karena memang akhlaknya yang buruk. Atau bahkan mungkin ada akhlak yang bertentangan dengan aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin melakukan kekerasan, suka berbohong, posesif, tidak mempercayai suami atau pasangan hidupnya, penuh dengan kecurigaan, sehingga seorang menjadi tidak tenang di dalam menjalani kehidupan di rumah tangga. Dalam tayangan tadi, istri ini sengaja berbohong dan mengatakan bahwa dirinya belum ditalak. Sebenarnya kalau seorang istri menginginkan rujuk, ini adalah sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik harus pula dilakukan dengan cara yang baik. Mungkin dengan pendekatan kepada suaminya, menunjukkan perubahan akhlak, bukan malah kemudian memfitnah dan bukan kemudian menjelek-jelekan suaminya. Karena yang seperti ini bukan akan mendatangkan rujuk, tapi justru akan mendatangkan keributan atau permusuhan berikutnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi, bagaimana sebagai suami menjaga apa-apa yang harus dilakukan oleh suami. Istri juga kemudian harus menjaga apa yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Dan kalau memang harus rujuk, rujuk alasannya untuk kelanggengan rumah tangga. Dan kalau ingin rujuk, ingin menyakiti atau ingin berbuat kerusakan, maka ini adalah merupakan satu kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.